sekarang kita akan lanjutkan dengan implementasi untuk REST API ya. REST API. Jadi kalau tadi tesnya sudah jalan lancar ya, sebenarnya REST API kita tinggal bikin controller aja ya. Nah, di sini kita bikin invoice API controller ya. Invoice API controller. Nah, kalau untuk yang API biasanya kan dia inputnya terimanya JSON, kemudian keluarannya JSON juga ya. Nah, jadi di sini kita biasanya langsung kasih REST controller, kemudian biasanya saya langsung kasih request mapping di sini ya, supaya tidak duplikasi di bawah. Di sini API, nah gini ya, API invoice, nah gini. Kemudian di sini kita bikin yang pertama dulu, public void create invoice ya. Post. Nah, biasanya untuk create itu kan bikin record baru ya. Bikin record baru itu biasanya kita menggunakan method post ya. Kalau method get itu biasanya untuk mengambil data yang tidak mengubah data di database ya. Jadi ambil data. Kalau post itu dia nginsert data baru. Kalau put itu biasanya ngupdate ya. Nah, bedanya post sama put, kalau post itu tidak bisa dijalankan berulang-ulang. Jadi kalau kita jalanin 2 kali, dia nginsert 2 kali gitu. Nah, sedangkan kalau put itu kita jalanin berkali-kali itu hasilnya sama gitu. Jadi misalnya kita jalanin input 3 kali, nah nanti hasil akhirnya itu sama dengan kita jalanin input 1 kali. Beda dengan post. Kalau post kita jalanin 3 kali, maka hasilnya beda dengan kita jalanin cuma sekali gitu. Nah, yang dijalanin berkali-kali tetap hasilnya sama, itu istilahnya bahasa Inggrisnya namanya idempotent ya. Jadi kalau put itu dia harus idempotent, kalau kalau get juga idempotent, tapi kalau post itu tidak idempotent ya. Nah, di sini post mapping kita mappingnya ke slash saja, jadi slash API slash invoice slash gitu ya. Nah, kemudian create invoice ini sesuai dengan yang ada di mana? Yang ada di service tadi ya. Jadi kita ikutin aja signature-nya di service. Dia inputannya adalah customer, invoice type, description, dan amount ya. Nah, gini. Nah, cuman di sini bedanya kita bisa langsung kita terima dengan request body aja ya, request body. Oke. Nah, jadi di sini kita request body, kemudian nah, biasanya di sini kita lakukan ini ya, mapping. Kita bikin DTO biasanya supaya memudahkan ya. New package DTO. DTO itu singkatan dari data transfer object ya. Nah, di sini kita bikin create invoice request. Nah, gini ya. Data getter setter ya. Private string string customer code private string invoice type ya. Tadi apa aja? Invoice type invoice type code ya. Nah, gini ya. Nah, jadi di sini kita langsung aja request body ya, add request body create invoice DTO ya. Nah, di sini kita validasi, ini semuanya harus diisi ya. Jadi valid, kita validasi, kemudian di sini kita kasih not null, not empty. Nah, gini ya. Minimum 0, nggak boleh minus ya. Oke. Nah, di sini jadi kita bisa validasi ya. Ini kita pakai validasi standar dulu aja, validasi yang lain nanti menyusul ya. Kemudian di sini kita
cari satu-satu ya customernya, ya customernya. Oke, find by code ya. Nah, di sini nanti kita handle nullnya ya. Kalau tidak ada customer dengan code tersebut. Oke. Nah, kita bikin aja sih di sini bisa ya. Customer not found exception. Nah, gini ya. Extends exception. Nah, kemudian di sini kita implement constructor yang ini ya. Oke, kita langsung aja deh, nggak apa-apa. Nah, di sini kita bikin opsional aja. Salah, opsionalnya sini. Oke, ini kita create methodnya ya. Create method, oke. Nah, di sini kan karena opsional, jadi di sini kita or else throw aja langsung ya. Throw new customer not found exception, customer dengan code. Nah, gini ya. Unhandled exception. Oke, ini kita throw aja dulu. Nah, setelah itu kita tadi ambil invoice type ya. Ini bikin exception juga ya. Oke. Nah, ini kan belum ada ya merah-merah ya. Merah-merah, jadi kita generate aja create method ya. Optional invoice type. Oke. Nah, kemudian satu lagi tadi adalah ini ya. Ini juga belum ada, kita bikin create class. Package-nya di exception ya. Oke.
Nah, ini nanti kita akan mapping menjadi ini ya, menjadi response code ya. Nah, kita coba cari dulu Spring Boot exception REST ya, REST. Nah, gini ya. Error handling for REST. Intinya kita akan bikin advice ya, customer advice. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita kasih ini respon status ya. Nah, ini kita kasih di sini respon. Oke, not found boleh. Oke. Ya, ini aja udah cukup sih ya. Oke, sekarang kita coba tes aja. Ini kita kasih log ya. Oke. Nah, sekarang untuk ngetes ini kita bikin JSON-nya ya. Di sini src test list. Nah, di sini saya bikin folder lagi namanya JSON. Oke. Nah, isinya adalah tadi customer code ya. Tadi namanya apa di sini? DTO-nya. Nah, customer code, invoice type code ya. Customer code-nya sesuai dengan sampel data nanti. Sampel datanya mana? Ini ya. Code-nya ini. Invoice type-nya ini registrasi ya. Kemudian amount 123.000. Kemudian description ya. Pendaftaran kursus atas nama. Oke. Nah, gini ya. Nah, jadi ini nanti yang akan kita submit ke aplikasinya. Nanti dia akan menghasilkan akan menjalankan ini ya, API invoice ini ya. Nah, di sini nanti customer ininya kita akan coba ya, membuat, atau di sini langsung kita panggil juga nggak apa-apa karena di sini udah lengkap ya. Auto wire. Oke, ini ya. Nah, di sini ada exception lagi tadi ya. Oh, belum ada ya. Nanti yang payment ya, exceptionnya. Sini kita belum. Oke, nah ini kalau sudah kita bisa coba tes ya. Oke.
Nah, di sini kita bisa tes dulu, kita cek ininya, database-nya tadi. Ya, ini customer ada ya. Sekarang kita tinggal tes lewat Postman. Kalau invoice belum ada ya. Oh, ada yang tadi satu hasil tes ya. Nggak apa-apa, kita biarin aja. Oke. Ini kita hapus dulu deh. Ya, datanya kosong ya. Ya, kita kasih JSON bodinya. Ini. Send. Not found. Nah, di sini kita lihat. Kenapa not found? API invoice less. Oke. Benar kok. Invoice type-nya nggak ketemu ya. Oh, salah nih. Harusnya code-nya ya. Rek 001. Oke. Oke. Nah, berarti tadi dia sudah berhasil mengeluarkan yang 404 ya, karena nggak ketemu ya. Cuma ininya nggak keluar ya. Cuma nggak keluar message-nya ya.
Nah, kita bisa ini ya, my resource not found ya. Kita bisa respon status exception ya. Jadi nggak usah bikin kelas juga bisa. Tapi kalau bikin kelas dia lebih rapi aja ya. Jadi lebih kelihatan ini errornya kenapa gitu. Ya. Oke, nggak apa-apa kita pakai yang tadi aja. Nah, ini sudah berhasil ya. Sekarang kita coba cek ini insertnya sudah masuk ya. Coba kita cek ke database. Nah, ini select from invoice. Nah, ini masuk nih test user. Kemudian tadi pendaftaran kursus atas nama Andy ya. Registrasi, ID customer-nya ini. Nah, sekarang kita lihat VA-nya. VA-nya juga sudah dibikin, ada dua, ada VA GoPay sama VA BNI ya. Account number-nya ini ya. Oke, nah jadi untuk membuat API, kalau di Spring ya mudah ya. Kita tinggal kasih annotation REST controller, kemudian kita bikinkan DTO-nya untuk menampung ininya, untuk membentuk struktur request-nya seperti ini ya. Kemudian ya kita tinggal lakukan validasi dari inputnya. Jadi controller memang tugasnya dia memvalidasi input dan memformat outputnya. Nah, di sini kita validasi customer-nya ada enggak, kemudian invoice type-nya ada atau enggak ya. Kalau misalnya nggak ada ya kita tinggal throw exception aja. Nah, nanti si exception ini kita mapping supaya dia menghasilkan respon statusnya 404 karena kan nggak nemu. Kalau nggak nemu itu ya respon code-nya 404 harusnya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tidak ada error di server, maka kita balikin 500. Jadi jangan semuanya balikin 500 ya. Kalau kesalahan di sisi input atau di sisi klien, kita balikin kepala 4. 400 kalau request-nya invalid, 404 kalau yang dia minta nggak ada gitu ya. Ini sebetulnya kita kasih 400 juga bisa, cuman akan lebih spesifik. Kalau 400 itu kan umum, jadi semua kesalahan error itu ya itu 400 gitu ya, error yang disebabkan oleh yang request. Nah, tapi kalau 404 dia lebih spesifik, yaitu yang diminta atau yang dicari tidak ada. Nah, di sini kita kan customer-nya nggak ada atau invoice-nya nggak ada gitu ya. Nah, di situ kita keluarkan error gitu ya. Oke, seperti itu implementasi REST API. Silakan dicoba.